Saudara-saudara, makhluk halus kadang-kadang memang bisa membantu. Bisa membantu. Cuman karena Anda meminta bantuan, jangan heran kalau ada bayarannya. Ada satu kisah di daerah Blitar sana. Itu ada satu kolam tempat orang meminta kekayaan. Saya tidak sebutkan kepada Anda tempat itu karena saya khawatir ada di antara kita yang mendengar malam hari ini atau rekaman ini nanti dan kebetulan pas pikirannya baru buntu lalu mengunjungi tempat itu. Jadi saya tidak sebutkan tapi lokasinya di Blitar. Bukan di wihara tempat saya tinggal, pasti. Ya, pasti itu. Nah, itu ada satu kolam, airnya jernih sekali. Kemudian orang yang datang ke situ pada umumnya adalah meminta kekayaan, jarang meminta yang lain. Nah, dia pergi ke istilahnya juru kunci. Di sini apa namanya? Sama penjaga datuk itu. Kuncen atau juru kunci? Juru kunci harusnya. Juru kunci ya. Nah, jadi juru kuncinya. Dia ngomong begini, Pak, saya mau ke sini mau minta kekayaan. Oke. Ini kolamnya, kamu boleh minta, ini sumber airnya. Nah, tapi kamu lihat dulu ya, ke dalam sana. Jadi sumber air itu tidak sedalam sumur. Dia hanya mungkin 50-70 cm aja dalamnya. Jadi kelihatan pantulannya itu. Nah, kemudian dia lihat, fokus, suruh lihat air itu. Ya, suruh lihat bebek, suruh lihat bebek, suruh lihat bebek. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Kelihatan apa, Pak? Ini baru kelihatan airnya itu, Pak. Lihat bebek lagi ya. Lihat. Wah. Ya. Kemudian dilihat lama-lama, dilihat di terawang. Dilihat di terawang. Akhirnya dia ngomong, "Wih, kelihatan." Kelihatan apa, Pak? Kan si juru kunci tanya, "Kelihatan apa?" Ada ikan. Ya, ini sungguhan ini kali ini. Ada ikan, Mbak. Karena tadi kosong. Tidak ada ikannya. Tahu-tahu kelihatan ikan. Tapi kok ngeri, Pak, ikannya. Kenapa? Ikan itu tidak berdaging. Dia hanya tulangnya. Tapi berenang. Jadi bukan tulang ikan, tapi ikan yang tidak pakai daging. Tulang saja. Dia bergoyang-goyang. Terus apa? Kata si juru kunci lagi. Apa? Selanjutnya apa? Selanjutnya. Yang lebih mengerikan, Pak. Kepala ikan itu adalah kepala anak saya. Bagaimana nih, Pak? Itulah. Itu bayarannya. Kalau kamu memang mau kaya, pada saat kekayaanmu tercapai sesuai dengan apa yang kamu inginkan, makhluk di sini, demit di sini, dia tidak ngomong demit, tapi dia mengatakan makhluk penjaga di sini akan meminta anakmu untuk jadi peliharaan di sini. Yaitu jadi ikan, kepalanya anakmu, badannya cuman tulang belulang. Bagaimana? Pikirkan. Kalau kamu mau terus, pengen kaya, lanjutkan. Lebih cepat, lebih baik. Nah. Tapi kalau kamu berpikir, kamu kasihan sama anakmu, jangan lakukan. Nah, itu nanti dua pilihan. Akhirnya kan kadang ada orang yang, aduh kepengen kaya itu sampai apa saja akan dilakukan. Jalani sungguhan. Dan begitu kekayaannya tercapai, mati anaknya.
jadi ikan di situ. Itu ada satu tempat yang seperti itu. Itu adalah pemuja makhluk. Tempat yang lain di daerah Banyuwangi. Saya juga tidak sebutkan, pokoknya ada daerahnya. Kalau Anda kepingin, cari sendiri di sana. Itu ada hutan monyet. Hutan monyet. Nah, kemudian hutan monyet ini adalah tempat orang juga meminta. Itu ada satu pohon besar, ada tempat orang meminta. Juga minta kekayaan. Heran juga, banyak orang tuh ternyata cuman kepingin kaya. Ya. Nah, karena ini hutan monyet, jadi kayanya mesti kaya monyet. Ya, tapi begitulah. Nah, itu juga ada juru kuncinya. Orang ini kalau datang ke situ nemuin juru kunci, kemudian dia ngomong, "Pak, saya kepingin meminta kekayaan." Oke, kamu lihat dulu beberapa orang ini. Nah, di situ biasanya tiap hari ada orang yang membawa makanan monyet, pisang dan lain sebagainya. Saudara-saudara, tiap orang yang datang, satu orang, monyet yang datang ke depannya cuman satu. Jadi ini monyetnya banyak. Anda sudah pernah ke Bali belum? Ya, siapa yang pernah ke Bali? Siapa yang pernah ke Bali? Satu orang saja, 2 orang, 3 orang, oke, sip, agak banyak. Siapa yang pernah ke Bali dan melihat tempat monyet? Yang monyetnya banyak, 1, 2, 3, dan banyak. Oke, sip. Nah, ini berarti nyambung. Ya, soalnya kalau saya cerita yang Anda belum pernah tahu, bagaimana nyambungnya? Nah, bagi Anda yang pernah ke Bali dan melihat itu tempat yang monyetnya banyak, itu kalau Anda bawa makanan, itu Anda bukan didatangi satu monyet loh. Dikeroyok. Banyak monyet. Ya kan? Anda yang belum pernah ke sana, bayangin aja. Ya, minta maaf, karena di Medan saya belum pernah ketemu yang monyetnya banyak. Ada enggak? Hutan monyet di sini, atau kumpulan monyet-monyet di sini ada enggak? Dekat daerah Brastagi ada, Bante. Ada ya? Brastagi ya? Ya. Dekat hutan raya, Bante. Tahura. Taman Hutan Raya. Pernah ke sana? Sering lewat, Bante. Oke. Siapa yang pernah ke itu, hutan monyet di Brastagi? Hah? Liwat juga. Pernah bawa makanan Anda? Dikeroyok monyet banyak? Oh, dilempar karena takut dikeroyok toh? Ya, betul. Betul. Itu alamiah sekali karena monyet ya akan ngeroyok. Maka yang suka keroyokan itu sebetulnya masih ngikuti tradisi. Seperti itu. Nah, tapi beda saudara sama yang di Banyuwangi yang saya tadi ceritakan, pohon besar penuh monyet itu. Ini pohonnya besar sekali, tua sekali, tapi monyetnya banyak sekali. Ribuan di situ. Nah, orang yang datang bawa pisang, itu di depannya cuma satu monyet. Yang lain santai. Ya, ada seorang bawa pisang lagi atau bawa makanan kacang misalnya, satu monyet. Ini yang satu monyet, sisanya santai di sana, di atas. Nanti kalau ada lagi yang datang, salah satu dari rombongan itu, dia turun. Nah, juru kunci ini mengatakan, kamu lihat orang-orang yang ngasih makan itu. Kenapa cuma satu monyet yang datang? Dan kamu lihat monyetnya, perhatikan monyetnya, dia keluar air mata. Monyet yang ada di depan orang yang ngasih makan, itu keluar air mata. Apa itu maksudnya? Itu adalah anaknya ibu yang ngasih makan itu. Jadi, ketika ibu itu dulu minta kekayaan ke sini, dia sudah ada perjanjian dengan makhluk halus ini, penjaga pohon ini. Kalau kekayaannya tercapai, anaknya diambil dan menjadi monyet di sini. Sehingga nanti kalau ibu itu datang dan membawa pisang,
Monyet yang datang ke depannya, itulah anaknya. Dan dia akan menangis monyet itu, karena dia menderita kesepian. Pisah dari orang tuanya, pisah dari keluarganya, dan dia kumpul dengan monyet-monyet yang lain. Nah yang lain kenapa nggak ngumpul? Karena dia tahu itu bukan orang tuanya. Dia akan datang ketika dia melihat itu orang tuanya. Kamu pikirkan baik-baik. Kalau kamu siap anakmu jadi monyet, di sini lanjutkan. Tapi kalau kamu nggak siap, pulang belum terlambat. Gitu saja ya masih ada yang nerusin. Karena merasa kekayaan adalah satu-satunya yang harus dicari di dunia. Padahal kekayaan kan tidak kekal. Mati pun juga tidak kebawa. Tapi inilah ikatan janji dengan demon, dengan makhluk halus. Mereka akan bantu kalau ada bayarannya. Tidak ada bayaran, tidak mau bantu. Karena itu saudara-saudara, kalau sampai kita meminta kepada datuk-datuk dimanapun juga, resikonya harus ditanggung. Ada satu, ini jadi cerita demonnya terlalu banyak. Ya, tapi masih ada cerita yang lain lah. Jadi ada satu lagi, ya pengen kaya lagi. Itu di daerah Jogja, tempat saya tinggal. Itu minta kepada satu datuk, satu tempat kayak batu besar begitu untuk kaya. Nah, datuk ini tidak meminta anaknya, tapi dia minta pokoknya tiap tahun kamu persembahkan kurban manusia untuk saya, siapapun juga, saya nggak pusing. Tapi begitu kamu nggak bisa menyelesaikan tugasmu ini, keluargamu, mulai yang jauh, saya ambil satu persatu. Habis keluargamu, anak-anakmu. Habis anakmu, pasangan hidupmu. Habis pasangan hidupmu, kamu paling terakhir. Itu juga ada. Nah, kemudian orang ini adalah satu pengusaha jasa transportasi. Dia kadang mengkondisikan sopir-sopir transportasinya itu yang jadi korban. Jadi tiap tahun sekali ada kecelakaan, sopirnya mati. Kecelakaan, sopirnya mati. Kecelakaan, sopirnya mati. Sampai akhirnya takut jadi sopir di situ. Akhirnya dia buka selepan beras. Buka selepan, ya. Betul toh, selepan yang tempat penggilingan beras, ya, penggilingan beras. Jadi penggilingan beras itu setiap tahun ada korban orang kecelakaan masuk ke mesin. Ada saja mati di tempat penggilingan beras itu. Lama-lama orang takut jadi pegawainya dia. Tutup penggilingan berasnya. Wah, tapi ini sukses banget ini. Akhirnya saudara-saudara, dia usaha apa saja, endingnya seperti itu. Sampai lama-lama dia tidak usaha, tapi sudah kaya raya, mulai satpam rumahnya meninggal. Pembantu rumahnya meninggal. Lama-lama sepupunya meninggal. Kemudian ponaannya meninggal. Ipernya meninggal. Lama-lama habis. Anaknya meninggal 1, 2, 3, pasangan hidupnya, dan akhirnya dia yang meninggal. Inilah saudara, konsekuensinya, bayarannya kalau kita meminta. Karena itu, bagian demon ini, saya sangat-sangat menyarankan untuk tidak dilakukan. Karena resikonya sangat besar, karena mereka adalah makhluk yang sesungguhnya menderita. Sehingga begitu Anda meminta, Anda dia punya kesempatan untuk mencari orang menjadi temannya dia.
Nah, bagaimana sekarang dewa-dewi? Saya sembahyang di dewa sana bisa terkabul, betul. Tapi sebaiknya Anda jangan meminta. Dewa bisa mematangkan karma baik Anda, mengkondisikan karma baik Anda berbuah seperti yang Anda inginkan. Tapi jangan meminta, oh dewa saya minta ini. Kalau timbunan karma baik Anda belum mencukupi, dewa pun sulit membantu. Tapi ketika karma baik Anda sudah mencukupi, dewa mematangkan karma baik. Karena itu sembahyang di beberapa dewa memang kadang bisa tercapai. Cuman saya menyarankan rumusannya bukan meminta. Lebih baik Anda mengatakan semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Itu jauh-jauh lebih bermanfaat daripada Anda meminta kepada dewa. Karena kalau dewa diminta sudah tiap hari, tapi Anda mengatakan semoga semua makhluk bahagia, dewanya pasti kaget. Loh, selama saya menjadi dewa di sini, semua yang datang meminta, baru kali ini mendoakan saya. Semoga semua makhluk bahagia. Semua makhluk kan aku termasuk nih. Wah, hebat ini orang ini. Lalu dia lihat bukunya. Buku orang ini, wah ini ada karma baik nih, mau mateng sebulan lagi, langsung dipercepat. Wah, berbuah. Karena kita tidak meminta, kita mendapat. Tapi kalau kita meminta, wah kita jadi harus bayar. Ini kalau kita mau dengan para dewa seperti itu ya. Jadi makanya Anda ketemu dewa apa saja, termasuk dewa judi. Ada beberapa orang saya lihat, loh ini dewa apa di rumahnya? Dewa judi, Bante. Oh, modelnya begini ya dewa judi. Oh, Anda cukup ngomong, ini bagian dewa judi ini bagian sesat ya, saya jangan dilanjutkan ini. Tapi kalau di rumah ada dewa yang baik-baik ya, dewa keselamatan, dewa yang lain-lain, Anda cukup ucapkan, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Ini dewanya goyang-goyang nih. Ada dewa nih, getar-getar. Hanya dengan ngomong semoga semua makhluk bahagia, bumi langsung bergetar loh. Luar biasa. Dan begitu Anda tepuk tangan langsung berhenti. Coba. Ini hebat ini. Ini kekuatan kata semoga semua makhluk bahagia ini. Makanya Anda nanti di depan dewa-dewa cukup gitu, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Enak sekali. Karena dengan kata-kata ini kita pasrah, mau dikasih ya bagus, gak dikasih kayaknya sih kebangetan ya. Oh saya sudah doa begini masa nggak dikasih-kasih? Kayaknya sih kebangetan ini. Semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Dapat juga nanti lama-lama. Itu rumusan doa kalau kita di depan para dewa. Jadi itu sudah nanti para dewa itu sudah tahu tugasnya. Ya. Bagaimana sekarang kalau dewanya ini Gyamloong? Wah. Kalau semoga semua, biasanya saya kalau dengan Gyamloong saya mintanya umur panjang. Jangan. Umur panjang kalau sakit-sakitan repot. Cukup ngomong semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Kalau nanti Gyamloong atau dewa yang berfungsi sebagai Gyamloong itu kasih karma baik kepada Anda untuk berbuah, umur Anda panjang, sehat dan lain-lain. Tapi kalau Anda Gyamloong saya minta umur panjang, dikasih umur panjang sungguhan tapi sakit-sakitan. Kemudian Anda ngomong, aduh Gyamloong kok saya sakit-sakitan, dijawab, lah kamu kan dulu mintanya cuma umur panjang. Sudah saya kasih, bukunya sudah saya tulis, umur ditambah 100 tahun. Tapi kan kamu nggak minta sehat. Ya udah, ya sudah kalau gitu minta sehat, terlambat.
Mintanya itu waktu itu kamu harus sembahyang sama dewa kesehatan dong. Dewa kesehatan itu siapa? Wato. Wato ya. Dewa obat itu. Wato itu dulu adalah tokoh luar biasa. Dulu ada orangnya jenggotan. Itu kalau Anda ke Tiongkok yang toko jual obat, biasanya keluar itu di situ. Ada di depan sendiri waktu Anda masuk, itu ada. Wato, ya ingat saya begitulah. Namanya sendiri saya nggak tahu mengucapkannya gimana. Tapi itulah maksud saya. Nah, kamu dulu nggak ngomong sama dewa kesehatan. Mestinya waktu kamu sembahyang minta umur panjang, kamu juga ada dewa kesehatan. Oh ya, sudah tahu nih. Waktu mat yang kasih sekarang sudah tahu. Oh, Kiam Loong, saya minta umur panjang dan sehat. Sungguhan, umurnya 150 tahun sehat. Tapi miskin menderita. Nah, lalu protes lagi. Dewa, ini bagaimana? Aku sudah belajar. Panjang umur sudah dikasih. Ya kan kamu mintanya panjang umur. Sehat. Sudah dikasih. Kita kan dulu udah bikin MOU untuk kamu panjang umur dan sehat. Lah kok saya sakit-sakitan, nah kamu nggak ngomong suruh sehat. Ya kamu kok saya miskin menderita. Lah kamu nggak ngomong biar kaya raya. Kamu harus ngomong sama dewa rezeki dong. Waduh, lah ini kontaknya kok banyak meja ini. Nanti sudah panjang umur, sehat, banyak rezeki, jodohnya nggak punya. Ya kamu harus sembahyang sama dewa jodoh yang bawa benang merah itu. Lah kamu nggak ngomong. Lah jodohnya sudah dikasih, tapi mertuanya jahat. Wah, sembahyang lagi sama apa lagi? Waduh, pusing nanti akhirnya. Tapi kalau Anda ngomong, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, itu dikasih yang baik-baik nanti. Karena itu tidak rugi, Anda tidak usah merumuskan, Anda tidak usah sok pinter. Wah, aku minta ini, minta itu, malah salah karena kekurangan. Anda tidak tahu soalnya, tidak tahu apa yang kita butuhkan. Jadi kalau dewanya biar aja, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Itu nanti kita dikasih apa saja, ya. Karena dewanya merasa menganggap Anda ini lain daripada yang lain. Semua yang datang ke sini minta, semua yang datang ke sini minta. Sampai akhirnya kalau di Puak-Pue, dewanya baru pergi. Dewa pergi. Akhirnya kita sembahyang dulu keliling. Beli minyak dulu. Dewa udah datang belum? Sudah, nak buahnya aja. Kenapa? Paling kamu minta sih. Nah, tapi begitu, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Dewanya sedang ngomong dari jauh, kayaknya dia datang mau minta lagi. Itu kamu aja ya yang ngurus. Dewa pintu suruh ngurus saja, dewa pintu. Dewanya mau pergi, tapi dengar belum? Nggak salah nih. Semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk. Minggir. Wah, ini orang baik nih, orang baik. Oke, saya kasih semua dah apa yang kamu inginkan. Wah, Oki datang. Itulah sebabnya saudara. Ya, makanya yang ngomong semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Lah nanti kan cepet bantai doanya. Ulangi sampai capek, boleh. Capek, kau silahkan. Ya, silahkan. Mau sampai jicap silahkan. Semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Karena ada beberapa orang kalau sembahyang di dewa kan lama. Kita sudah selesai, kok belum dia? Belum. Lama banget. Oke lah, kita semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Noleh, udah selesai dia. Dia malah yang noleh kita. Kok lama banget kamu ya? Semoga semua makhluk bahagia. Karena kata semoga semua makhluk bahagia itu luar biasa loh. Kita makhluk, semoga kita bahagia. Keluarga kita makhluk, semoga keluarga kita bahagia. Tetangga kita makhluk, semoga tetangga kita bahagia. Dewanya makhluk, semoga dewa bahagia. Siapa di antara Anda dengan rumusan yang bukan semoga semua makhluk bahagia pernah doain dewanya? Ayo, tunjuk jari. Kali ini saya mau tanya soalnya, apa rumusannya? Saya juga mau belajar dong.
Siapa di antara Anda yang tanpa menggunakan kata semoga semua makhluk bahagia mendoakan dewanya? Ada enggak? Tunjuk jari. Enggak ada tuh. Jadi kan semua kalau di depan dewa kan minta yang lebih banyak. Saudara-saudara, kalau Anda tiap hari di SMS sama anak Anda, diajak omong anak Anda hanya untuk minta terus, "Ma, pulsanya habis, Pak ini bayar sekolah, Pak aku mau jajan, Pak ini anak temanku ulang tahun mau minta untuk beli kado, Pak ini aku mau beli baju, Pak ini ada iPad baru, Pak ini ada ini." Lama-lama apa yang terjadi dengan Anda walaupun itu anak Anda sendiri? Apa yang terjadi? Anda akan ngomong, "Mau apa deket-deket? Mau minta apa lagi? Masih kurang ya?" Betul kan? Itu walaupun anak Anda sendiri. Nah sekarang para dewa, Anda kan bukan anaknya. Minta terus dari pagi siang sore malam, pagi siang sore malam. Caranya begini jadi dewa juga bisa stres. Karena itu dengan semoga semua makhluk bahagia, kayak anak Anda juga. Begitu minta apa lagi? Enggak, saya cuma mau doain papa, mama semoga selalu sehat dan bahagia. Tumben, kamu nggak minta apa-apa? Enggak, aku hanya punya satu permintaan yaitu papa, mama sehat dan bahagia. Yang lain enggak. Waduh. Langsung, ayo nak, butuh apa nak? Saya kasih. Loh, beda. Cara berpikirnya sudah beda. Ayo. Enggak mau Pak, enggak mau. Cuma sedikit soalnya. Enggak, bukan. Hai. Cobalah Anda bayangkan Anda sendiri. Karena dewa itu kan dulu juga manusia. Jadi masih punya ketamaan, masih punya segala macam. Sehingga kalau dengan kita mengucapkan semoga semua makhluk bahagia, mendoakan seperti itu, cenderung malah apa yang Anda harapkan bisa terkabul. Nah sekarang kalau Buddha bagaimana? Buddha itu adalah orang yang sudah mencapai kesucian. Di dalam konsep Dharma, Buddha itu sudah tidak terlahir kembali. Nah sekarang Anda minta, oh Sang Buddha, saya minta rumah 3, kayak engkau dulu kan istananya 3. Kalau seandainya Sang Buddha bisa jawab, rumah 3, istana 3 itu sudah aku tinggal loh itu. Nah, kamu kok minta saya? Nggak terlambat nih kamu. Sang Buddha, saya minta pasangan hidup. Loh, pasangan hidupku juga aku tinggal. Sang Buddha, aku minta anak. Loh, anak juga aku tinggal. Ya, minta apa ini sama Sang Buddha? Semua ditinggal semua. Sang Buddha, saya minta rambut saya hitam terus. Nggak bisa, wong aku aja digundul. Wah, merumuskan permintaan kepada Sang Buddha juga jadi susah ini. Lalu gimana sekarang? Sudahlah, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Hanya itu. Kemudian tadi kita tanya, apa sih riwayat Sang Buddha itu? Oh, Sang Buddha itu orang yang berani berjuang, mempertaruhkan segalanya untuk mencapai cita-cita. Ketika Pangeran Siddhartha melihat tua, sakit, dan mati, beliau kemudian merasa, aduh, semua orang akan mengalami tua, sakit, dan mati. Saya punya istana 3, gak ada artinya. Tua, sakit, mati tetap ada. Saya punya harta kekayaan, saya punya pangkat sebagai pangeran, saya punya keluarga yang luar biasa bahagia, toh juga semuanya harus aku tinggalkan karena akan tua, sakit, dan mati. Demikian pula semua orang juga ngalami itu. Aduh, kasihan. Beliau merasa kasihan dengan semua makhluk yang mengalami seperti itu. Kemudian beliau tinggalkan hartanya, tinggalkan keluarganya, tinggalkan semuanya, dan beliau kemudian masuk ke hutan bermeditasi. Meditasi sehari 2 hari nggak bisa, sebulan 2 bulan nggak bisa, setahun 2 tahun nggak bisa, sampai hasilnya kemudian 6 tahun lamanya. Berjuang sampai 6 tahun.
Akhirnya beliau mencapai kesucian. Begitu mencapai kesucian, oh ternyata kebahagiaan itu bukan karena punya harta, kebahagiaan itu bukan karena punya keluarga, kebahagiaan itu bukan punya kekuasaan, umur panjang. Kebahagiaan itu adalah ketika seseorang bisa melihat hidup sebagaimana adanya. Karena di dunia ini semua adalah netral, kekayaan netral, keluarga netral, kekuasaan netral. Cuman pikiran kita yang tidak netral, pikiran berisi ketamaan, kepingin kaya, kepingin berkeluarga, kepingin punya kedudukan. Karena nggak tercapai, stres. Atau ada yang anti keluarga, anti kaya, kayaknya ini hampir tidak ada ya, anti kaya, ya. Kemudian anti kedudukan, itu juga ada. Tidak kepingin dikasih posisi atau apa, itu juga ada. Dengan penolakan seperti itu juga timbul penderitaan. Bagaimana sekarang? Oh, manusia itu jalani kesadaran hidup adalah saat ini, kita melakukan yang terbaik. Nah, dengan demikian maka kebanggaan-kebanggaan di masa lampau, kesuksesan di masa lampau itu hanya kenangan, tidak kenyataan. Kebanggaan-kebanggaan kesuksesan di masa depan masih khayalan, kenyataan adalah saat ini. Nah, begitu beliau memahami ini, beliau mengajarkan kepada semua orang. Nah, apa yang mau kita sampaikan? Ketika kita melihat Buddha Rupa, yang timbul adalah semangat di dalam diri kita. Sang Buddha saja yang dari istana kemudian pergi ke hutan. Anda pernah tinggal di hutan? Tadi ada di Brastagi itu hutan monyet itu. Itu taman hutan raya, Bante. Hah? Kayak seperti hutan lindung. Hutan lindung, oke. Lindung itu kan nama binatang. Lindung itu kan binatang toh. Hutan, oke, ada hutan. Siapa yang punya kebun di rumah? Gak usah hutan lah, terlalu heboh. Kebun di rumah. Kebun gak usah luas-luas. Gak usah hektaran. Katakanlah 100 meter persegi lah. Ada? Oh, itu tunjuk cari anak kecil. Ada yang punya kebun. Sekarang begini, Anda dari rumah besar pergi ke kebun yang cuma 100 meter persegi itu. Duduk di situ. Tidak usah sepanjang hari bertahun-tahun. Hanya cukup jam 6 sore sampai jam 12 malam. Cukup itu saja. Apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Bayangin, kalau Anda punya kebun, Anda duduk di kebun, di bawahnya pohon. Iya. Dinyamuin. Ya toh? Tahan Anda. Jam 6 sore sampai jam 12 malam, meditasi. Iya. Itu Anda loh yang tidak punya istana 3. Anda bisa bayangin orang di istana begitu tepuk tangan datang apa, begitu jam makan tepuk tangan set makanan datang, jam tidur tepuk tangan set kasur digelar, jam mandi tepuk tangan set air ngucur. Istana ini. Nah, kita ini loh tidak tinggal di istana, cuman disuruh di kebun yang 100 meter persegi. Nyamuknya banyak. Padahal yang beliau tinggal, Pangeran Siddhartha, hutan. Dan Anda bisa bayangkan hutan zaman dulu tidak seperti hari ini yang sudah habis. Hutan zaman dulu kan pohonnya gede-gede. Nyamuknya, saya kira juga nyamuk dulu lebih gede daripada nyamuk sekarang. Orang dulu kan juga lebih gede daripada sekarang. Iya kan? Kalau Anda pergi ke situs-situs kuno, di sini ada nggak situs kuno seperti candi atau apa? Sudah ketemu belum di sini?
Belum Bante. Belum ada ya. Kalau di Jambi sudah ada situs-situs kuno. Atau kalau Anda pergi ke Borobudur, Anda akan melihat tangganya Borobudur itu, wih, tinggi-tinggi. Siapa yang pernah ke Borobudur? 1 orang saja, sak Medan ini. 3 orang, 4 orang, 5 orang. Aduh, kasihan. Bikin tur dong ke Borobudur. Bukan Wihara Borobudur maksud saya. Kalau Wihara Borobudur semua orang sudah tahu ya. Ini bukan Wihara Borobudur. Ini Borobudur candi sungguhan. Anda yang pergi ke Borobudur itu kalau Anda lihat tangganya tinggi-tinggi. Nah, sampai kalau orang nggak bisa naik, itu naiknya pakai duduk. Duduk di tangga atasnya, kakinya naik. Duduk tangga atasnya, kakinya naik. Oh, luar biasa. Saudara-saudara, saya yakin hari itu tangga segitu itu tangga yang normal, bukan tangga yang dibikin heboh-hebohan tinggi-tinggian, tidak, tapi itu tangga yang normal. Artinya orang dulu mesti gede-gede juga. Kakek nenek Anda mungkin lebih gede loh daripada orang tua Anda, atau mungkin kongco makco Anda mungkin lebih gede. Orang dulu lebih gede-gede. Nah, sekarang saudara-saudara, nyamuk di zaman Pangeran Siddhartha mungkin juga gede, atau mungkin kita pernah jadi nyamuk pada zaman itu. Iya. Makanya kita kenal Dhamma juga, toh sekarang itu mungkin dulunya zaman itu nyamuk loh kita. Ya lumayan lah. Nyamuk-nyamuk di zaman Sang Buddha itu juga termasuk karma baik loh, mengkondisikan kita punya ikatan jodoh dengan agama Buddha di hari ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita lalu lihat 6 tahun namanya beliau bisa bertahan dengan kondisi seperti itu luar biasa. Masa saya mengalami kesulitan baru 2 hari aja saya stres? Masa kemudian saya mau bunuh diri? Apa saya murid Sang Buddha yang baik kalau caranya begini? Saya, karena kesempurnaan saya masih kurang. Kalau Pangeran Siddhartha, Bodhisatta, 6 tahun menderita. Aku 16 tahun nggak ngapa-ngapa, 60 tahun nggak ngapa-ngapa, 6 kehidupan pun aku jalani. Wah. Jadi kita melihat Buddha Rupang itu sebagai figur contoh kehidupan, sehingga membuat kita semangat untuk jalani hidup di dalam Dharma. Nah, dengan demikian Buddha, angel, and demon sekarang kita sudah tahu. Ya, ini kita bagaimana membuat rumusannya kalau ketemu Buddha Rupang atau patung-patung dewa dan dewi. Dan saya tidak menyarankan untuk demon, demit, makhluk halus, para datuk. Saya tidak menyarankan para umat Buddha untuk melakukan pemujaan atau meminta sesuatu, karena risikonya sangat besar dibandingkan manfaatnya. Nah, ini hal yang tema kita dulu. Kemudian sekarang saudara-saudara, apa yang membuat kita bisa sukses? Karena kadang-kadang kemudian kita ngomong, ya Bante, kalau gitu jadi umat Buddha ini agak susah ya Bante. Lah enggak boleh minta. Patung Buddha nggak boleh dimintain. Katanya Sang Buddha sudah mencapai kesucian. Ya, Sang Buddha yang mencapai kesucian, saya kan belum Bante. Saya kan masih kepengin duit. Saya masih kepengin punya keluarga yang bahagia. Ya, repot nih Sang Buddha, ndak bisa dimintain. Para dewa yang mau minta. Ya, Bantenya ngomong gitu lagi, membuat saya kurang semangat nih. Lah, patung dewa di rumah saya banyak loh. Aduh, nggak boleh minta lagi. Aduh, repot. Demon sekarang. Ya, datuk ini, datuk itu, keris sana, keris ini di rumah saya ya banyak. Ya, sekarang gara-gara Bante aku kalau mau sembahyang takut ini. Gimana ini umat Buddha mau sukses? Mau tercapai yang diharapkan, tapi nggak boleh minta. Gimana ini? Nah, saudara-saudara, ini poin yang kedua yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Tadi Buddha, angel, and demon kan sudah beres. Sekarang poin keduanya, gimana kita tanpa Buddha, angel, and demon kita bisa sukses? Saudara-saudara,
Ada satu khotbah Sang Buddha di dalam yang tercatat di dalam Anguttara Nikaya. Kalau kita mau maju, itu sesungguhnya kita harus memahami dulu, punya keyakinan yang kuat akan hukum perilaku, hukum perbuatan. Artinya, kalau di dalam Dhamma dikatakan, tanam padi, tumbuh padi. Tanam jagung, tumbuh jagung. Jadi Anda kepingin dapat apa? Lakukan itu kepada mereka yang membutuhkan. Saya kepingin panjang umur. Kalau mau panjang umur, jangan melakukan upacara selamatan dengan memotong ayam. Nah ini, semoga dengan ayam ini terpotong umur saya jadi panjang. Itu hukum perbuatannya bengkok. Karena tanam umur pendek, dapatnya ya umur pendek. Wong ayamnya yang untuk selamatan saja sudah nggak selamat. Bagaimana kita bisa umurnya panjang? Ya, nah, bagaimana kita umurnya panjang? Ya memanjangkan umur makhluk lain. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit. Apa itu? Melepas makhluk, function. Ya, itu termasuk. Jadi begitu lihat ada binatang, ada makhluk yang kita memang mau kita lihat dia menderita, kemudian kita lepaskan. Kayak tadi malam kita ngobrol-ngobrol di restoran itu toh, ada kepiting, ada lobster, ada udang, gala, ada apa. Gimana yang mau di-function? Function di mana nih? Wah, apa di laut, apa di sungai, apa di kasur? Tidur sama kepiting, kesadarannya tinggi loh. Begitu kesenggol, sadari, amati. Kepiting nyapit hidung kita sadari, amati ya. Sampai hidungnya putus ya sadari, amati. Saudara-saudara, nah, tapi minimal kalau kita punya niatan untuk berbuat baik, kita bisa lakukan ya. Kadang kita pergi ke pasar ikan, kemudian kita lihat lele, kita lihat belut, kita lihat apa, kemudian kita lepaskan, kita beli, kita tawar dulu, kita beli ya. Karena dengan menawar itu membuat kita punya kesempatan melepas makhluk lebih banyak dengan budget yang sama. Jangan burung atau lele 50.000 satu ekor, Anda bayar juga. Berapa Pak ini? Pokoknya aku nggak nawar karena ini mau untuk pelepasan. Oh gitu ya? Ya Bu, ini lele satu ekor 100.000. Ya bungkus 3. Ya Anda harus tawar 100.000. Apa ini lelenya berlapis emas ya? Kayaknya lelenya giginya ada gigi emasnya ini 100.000 ini. Ya, tapi ternyata bukan. Oh, ya bagaimana ya, harga normal lah 15.000 atau apa. Oh, berarti kalau 100.000 dapat sekian banyak. Kan lumayan, budgetnya tetap sama, tapi kita bisa melepas lebih banyak. Nah, ketika kita tanam padi, tumbuh padi, tanam umur panjang kepada makhluk lain, kita bisa dapat umur panjang juga. Bagaimana supaya saya banyak rezeki? Ya berilah rezeki kepada mereka yang membutuhkan. Ketika Anda di toko baru buka, kemudian ada pengemis datang, Anda langsung ngomel, pagi-pagi ngemis. Ya Anda kasih dong. Ya, biasanya saya itu ngasih kalau pembeli pertama, Bante, pembeli pertama uangnya sudah saya terima, terus saya kemudian tepukkan di dagangan saya, laris. Karena saya itu punya prinsip, Bante, kalau pagi itu masuk duluan, sepanjang hari itu masuk. Tapi kalau belum ada yang ditepokkan duitnya, kemudian harus keluar, terus sepanjang hari keluar terus, Bante. Itu pandangan tidak betul, ya. Karena kita hukumnya adalah tanam baru panen, bukan panen baru tanam.
Ya, makanya begitu pengemis datang, ya sudah, kasih. Nah, kenapa? Ini kasih rezeki. Tanam rezeki supaya kita mendapat rezeki. Saya kepingin sehat, Bante. Oke. Ada pegawaimu yang sakit, beri obat dia. Wah, pegawai saya sehat-sehat semua, Bante. Oke, tetanggamu ada yang sakit, terus tetangga saya sehat-sehat semua, Bante. Kenapa? Nah, saya tinggal di tengah hutan loh, Bante. Sehat semua. Ya sudah, kamu pergilah ke panti asuhan. Kamu bawa obat. Lah kan saya nggak tahu kebutuhan di sana obatnya sakit apa. Kalau kamu punya kesempatan, kamu survei. Dia sakit apa? Ada yang sakit biasanya masuk angin, misalnya ini karena panti asuhan orang yang tidak punya ayah ibu, yatim piatu misalnya, kadang-kadang sering masuk angin atau apa ya, kamu bawa obat generik yang untuk masuk angin. Tapi ini kalau panti jompo, wah ini banyak yang asma, Bante, kasih obat anti asma dan lain-lain dan lain-lain. Jadi Anda berdana obat supaya Anda juga bisa mendapat kesehatan. Lah saya ini kepingin jodoh, Bante, gimana ini sekarang? Ya anjing Anda dengan anjing tetangga kan boleh dijodohin. Nah. Nanti kalau Anda sering-sering menjodohkan anjing, lama-lama Anda juga dapat loh. Tentu bukan anjing dapatnya. Ya dapat ya sejenis. Karena Anda kan menjodohkan anjing dengan anjing, bukan anjing dengan kucing. Maka Anda dapatnya juga sesama manusia, bukan tuh dapat anjing juga, tidak. Aku mau jodohkan anjing dengan kucing, bisa nggak ya? Itu sesat. Ya. Nah, saudara-saudara, itulah keyakinan pada hukum karma itu adalah yang nomor satu. Apapun yang Anda lakukan dengan niat yang positif, itu akan kembali kepada Anda buahnya. Anda ingin bahagia apa, lakukan kepada orang lain agar dia bahagia, maka kebahagiaan akan menjadi milik Anda. Cara yang paling sederhana, saudara, kalau Anda menoleh ke kanan atau ke kiri Anda, berikanlah senyuman kepada orang di sebelah kanan dan kiri Anda. Coba senyum. Dapat senyuman kan? Yang kedua ini saya jangan dipraktekkan. Coba Anda menoleh kanan dan ke kiri, jangan dipraktekkan. Kemudian melotot matanya. Sambil menantang-nantang. Nanti kan dapat musuh. Apa yang Anda tanam, itu yang Anda panen. Itu hukum yang sangat sederhana sekali. Nah, itulah keyakinan yang pertama yang harus kita miliki. Yang kedua, saudara, Anda mau sukses mau apa, tidak harus sembahyang kepada siapapun juga. Tetapi kalau mau sukses, perilaku Anda diperbaiki. Di dalam Dharma dikatakan mengembangkan kemoralan. Minimal Anda tidak melakukan 5 hal, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. 5 hal ini yang harus Anda kerjakan sungguh-sungguh di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Karena 5 hal ini kalau Anda lakukan akan menimbulkan kegelisahan, akan menimbulkan hal yang tidak nyaman untuk hidup Anda. Beberapa orang kadang-kadang bahkan di masyarakat kalau di Jawa itu sering nabrak kucing saja. Kadang harus berhenti loh. Di sini tidak ada mungkin ya. Ada kepercayaan seperti itu. Ada kepercayaan itu ya. Terus harus dibungkus baju katanya. Nabrak kucing. Itu sebetulnya kenapa? Karena begitu nabrak kucing, kadang bisa timbul rasa bersalah itu dan melakukan pembunuhan. Nah, kemudian dibuat ya upacara, dibungkus apa. Itu sebetulnya itu hanya untuk membuat kita tenang. Nabrak kucing hari ini sebetulnya hal yang biasa. Kucing larinya bagaimana, mobil itu lebih cepat. Kalau dulu orang sampai nabrak kucing itu berarti ngebutnya luar biasa. Suruh cuma sepeda pancel, kucing ketabrak sampai mati. Wah. Lah itu harus berhenti, kemudian diupacara itu supaya batinnya lega dulu, tenang, rileks. Akhirnya nanti waktu
pergi bersepeda lagi itu lebih tenang. Tapi sekarang mobil was was, kucing aja sampai bingung. Wah, sekenceng-kencengnya kucing nyebrang masih aja ekornya ketubruk lagi. Ya, nah jadi itu sebetulnya itu hanya upacara untuk membuat kita tenang. Tapi minimal melakukan pembunuhan itu menjadi tidak nyaman untuk kita. Kecuali kalau kita sudah terbiasa. Satu contoh saudara, apakah di antara Anda masih ada yang tangannya berfungsi sebagai giamloong? Jadi kemarin kita juga ngobrol, ada lobster toh. Padahal sebetulnya bentuknya serem sekali lobster itu. Wah, saya lihat potongannya itu, waduh, kayak monster sebetulnya. Tapi itu bisa loh beberapa orang menjadi giamloong bagi lobsternya. Yang itu langsung sama yang punya set diambil. Saudara-saudara, kalau itu Anda lakukan pertama kali, sebetulnya ada rasa nggak nyaman. Atau Anda yang sudah kenal Dharma, sudah jalani Dharma, aduh aku kok melakukan pembunuhan ya, kok rasanya nggak enak ya di diri kita. Ada rasa nyesel. Tapi kalau sudah 2-3 kali, tunjuk jarinya itu cepet. Yang itu, yang malah yang atas ini, wah. Ikan ini, ikan itu, waduh luar biasa. Ini giamloong. Saudara-saudara, kalau kemudian kita sudah tahu tentang Pancasila Buddhis ini, 5 latihan kemoralan ini, lama-lama kadang kita merasa, aduh tidak enak ya membunuh. Membunuh nyamuk pun rasanya kok tidak nyaman sudah. Apalagi mencuri. Mencuri kalau pertama kali, itu pakai noleh-noleh. Tapi kalau sudah sering, santai, kayak miliknya sendiri. Kenapa? Karena batinnya sudah berubah. Batinnya ini sudah menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Padahal awalnya dia batinnya bersih dan dia tidak mau melakukan kejahatan. Perzinahan juga sama. Perselingkuhan itu pertama kali menegangkan. Tapi kalau sudah biasa, tetap menegangkan. Oh, maksud saya, ya tetap mengerikan. Tetap mengerikan, karena bisa-bisa pasangan hidup tahu atau macam apa, ya artinya kan baru BBM aja. Begitu ada yang tahu, itu sudah tanda-tanda perselingkuhan. Jadi pasangan hidup Anda, ini saya kasih triknya. Kalau waktu BBM dan SMS santai di samping Anda, dia aman. Tapi waktu BBM Anda datang, hati-hati. Ada kemungkinan dia sudah berpindah ke lain hati loh itu. Hati-hati sungguhan. Ya, kenapa saudara? Karena sudah tahu perselingkuhan itu tidak menimbulkan kedamaian. Pelanggaran sila tidak menimbulkan perdamaian. Apalagi kebohongan. Wah, bohong itu enak, Bante. Wah, mulut saya itu rasanya kalau bohong sudah otomatis. Sudah terbiasa. Tidak. Pada saat orang bohong, ditanya kedua kali pertanyaan yang sama, dia pasti dulu saya ngomong berapa ya ini harganya? Aduh, nanti aku ngomongnya beda sama yang dulu ya. Ini rumahmu ini dulu beli berapa? Mau ngomong 1M kayaknya kok kecil, nanti dihina. 5M. Oke. Satu ketika ditanya lagi, rumahmu ini dulu beli berapa ya? Aku kepingin. Dulu berapa ya? 7M. Loh, dulu kan kamu 5. Ya, 5 itu masih kosong.
Kemudian saya tambah mebel, saya renovasi sana dan sini, akhirnya jadi 7. Oh ya, sudah. Terus lagi satu ketika, ini berapa ya dulu ya kamu pernah ngomong? 10. Loh, kok naik lagi? Itulah saudara, makanya kalau dipanggil polisi, Anda pernah mendengar berita-berita itu kalau dipanggil polisi, orang yang melakukan kriminal, dipanggil dari pagi sampai pagi lagi, lalu ditanya, berapa pertanyaan yang Anda jawab? Berapa kadang-kadang? 10, 16, 20. Padahal kalau diskusi 1 jam aja bisa 20. Tapi kenapa saudara kalau di polisi bisa 1 hari 1 malam cuman 10 pertanyaan atau 16 pertanyaan? Karena balik lagi ke situ, lama-lama ketahuan bohongnya. Tapi kalau yang jujur balik ke situ jawabnya sama. Coba, misalnya Anda ditanya, rumahnya harganya berapa? 1 M. Nanti berapa tahun lagi ditanya berapa? 1 M. Ya memang ini jujur, nggak pakai mikir lagi. Tapi begitu bohong, langsung mikir. Makanya itu ada lie detector. Untuk ngetes bohong atau tidak. Itu salah satunya jantungnya kalau mau bohong, itu jantungnya lebih kenceng. Makanya orang kalau sering bohong, bisa loh kena tekanan darah tinggi. Tapi jangan dibalik. Tekanan darah tinggi berarti sering bohong. Enggak. Kambing adalah hewan berkaki 4. Hewan berkaki 4 adalah kambing. Salah, kucing juga berkaki 4. Jadi jangan dibalik ya, jangan dibalik. Cuman kalau Anda sering berbohong, risikonya sakit jantung. Hati-hati. Kenapa? Karena jantung pasti berdenyut lebih kenceng. Ya, nah itulah pelanggaran sila. Loh, kalau minum gimana Bante? Ini kan tadi tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk. Mabuk enak loh Bante. Bante sih belum ngalami. Wah, mabuk. Oh, buktinya bisa keluar jurus dewa mabuk itu. Berarti enak ini mabuk. Coba mabuk naik mobil di dekat Tugu Tani, Jakarta. Nanti kan ada korban 13 orang. Itu risiko saudara. Makanya Dharma ini tidak salah. Walaupun di zaman hari ini pun tidak salah. Loh, Bante saya tinggal di negara yang biasa minum minuman keras. Saudara-saudara, hari ini negara-negara yang biasa minuman keras itu sekarang sudah mulai mengurangi. Bahkan ada orang-orang di negara yang pakai minuman keras pun dia berpantang untuk minum alkohol. Apalagi kita yang di sini, di tempat yang dingin minum alkohol kadang enak, anget. Tapi kita sudah tempatnya panas, minum alkohol di ruang AC, ya sama dengan tempatnya panas, gerah, pakai AC, tidurnya selimutan. Lu ngapain pakai beli selimut sama bayar listrik? Kan nggak usah, pakai AC saja sudah nggak usah selimutan, kan enak. Nah inilah sama saudara, makanya yang pertama, yakin pada hukum perbuatan. Bahwa tanam kebaikan, buahnya kebaikan. Yang kedua, jangan melanggar minimal 5 latihan kemoralan. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Nah, sekarang yang ketiga apa saudara? Banyak belajar, banyak mendengar. Karena Dharma itu tidak ada habisnya. Sang Buddha mengajarkan Dhamma 45 tahun. Setiap hari 6 kali ceramah. Tidak ada habisnya. Jangan kemudian kita mengatakan, aku sudah ngerti agama Buddha. Untuk apa saya harus ke wihara? Paling diajari berbuat baik. Ya iya. Di mana ada di wihara diajari nyopet dompet? Pasti sesat yang ngajarin. Di wihara memang diajari berbuat baik. Jadi akhirnya orang-orang mengatakan,
Aku sudah tahu berbuat baik itu begini. Salah. Manfaat mendengarkan dhamma itu kalau kita belum tahu, kita dapat informasi baru. Tapi kalau kita sudah tahu dan ragu, kita dapat keyakinan, benar nih yang saya jalankan. Kita sudah tahu dan kita yakin, kita tambah yakin lagi bahwa apa yang kita lakukan itu sudah benar. Jadi kita harus membuka informasi sebanyak-banyaknya untuk masuk ke dalam diri kita. Karena semakin banyak kita mengerti dhamma, semakin banyak kita bisa terdorong untuk praktek dhamma. Nah, inilah mampu mendengar yang baik. Yang keempat, seperti yang dikatakan dalam dhamma di dalam Anguttara Nikaya ini, selain punya keyakinan, punya kemoralan, belajar yang banyak dari buku-buku, sering ke wihara, mendengar kaset, CD, kaset sudah tidak ada hari ini, CD, iPod, iPhone, dan lain-lain, terserah, yang lain-lain, ini apa, terserahlah, suka-suka. Nah, kemudian yang keempat, mengembangkan kerelaan. Kerelaan ini adalah syarat utama untuk kita membuka pintu rezeki. Di dalam Dhamma Sang Buddha pernah menyebutkan ada dua hal yang membuat kita sukses. Yang pertama adalah kerja keras. Yang kedua, berbuat baik. Ada dua hal. Dan ini tidak bisa dipisahkan. Ini dua hal ini seperti kaki kanan dan kaki kiri yang harus selalu seimbang. Anda lihat di dalam masyarakat, orang kerja keras tapi nggak sukses. Sering lihat, kerjanya keras apa saja mau, dari mulai urusan yang paling rendah sampai yang tinggi, mau dia kerjakan. Dari yang paling ringan sampai yang berat, dia mau kerjakan. Sudah pernah tahu orang yang seperti itu tapi nggak sukses? Kerja keras, tapi kurang kebajikannya. Sekarang yang kedua, orangnya baik sekali, sembayangnya tekun sekali, tapi ya tetap nggak sukses. Pernah lihat? Rumahnya saja sampai kalau dari jauh gampang diketahui. Pak, rumahnya si A yang mana? Itu, yang asapnya dari gentengnya tembus itu. Itu pokoknya kalau jam-jam segini sembayang, dupanya segede Monas itu. Nah itu rumahnya itu. Sampai kapan itu pemadam kebakaran datang. Dikira ada kebakaran, enggak, taunya dia pasang dupa segede itu. Itu rumahnya dia. Loh kok nggak sukses? Sembayangnya banyak. Karena dia kurang kerja keras. Nah, di dalam Dhamma, kerja keras yang luar biasa itu baru terbuka pintu suksesnya. Kalau kita juga melakukan kebajikan. Kebajikan itu membuka kesempatan untuk sukses, tapi kalau kita tidak ada usaha yang keras, kesempatan itu juga liwat. Karena itu, selain kita punya keyakinan, selain kita melaksanakan kemoralan, selain kita mau membuka informasi-informasi Dharma sebanyak-banyaknya kita pelajari untuk menjadi jalan hidup kita, maka yang keempat adalah kita harus melakukan banyak kerelaan. Kerelaan apa saja? Tadi kita sudah jelaskan, kadang melepas makhluk, memaafkan orang, menyayangi orang, mengasihi orang, mau mendengar kesulitan orang, itu adalah termasuk kerelaan. Dan yang kelima, saudara, punya kebijaksanaan. Kebijaksanaan artinya adalah bisa melihat suatu permasalahan dan bisa memberikan solusi, keputusan dengan tidak mengorbankan banyak pihak, dengan keputusan yang bisa membahagiakan semua pihak. Inilah yang merupakan kebijaksanaan. Ya, nah karena itu 5 hal inilah, saudara, kalau kita jalani, maka walaupun kita Buddha, bukan meminta kepada Buddha, tapi kita merenungkan nilai-nilai positif dari Sang Buddha untuk kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Angel, para dewa, kita renungkan nilai-nilai positifnya untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan meminta kepada para dewa,
maupun dewi, kemudian demon atau makhluk-makhluk halus yang lain. Kita tidak meminta kepada dia, tapi justru kita mendoakan semuanya ini bahagia. Maka keberhasilan yang kita bisa capai bukan dari doa, tetapi justru dari 5 hal. Yakin pada hukum perbuatan, lakukan banyak kebaikan untuk memperoleh kesuksesan, kemudian melaksanakan kemoralan, yaitu jalani minimal 5 latihan kemoralan. Kemudian yang ketiga, banyak mendengar, banyak belajar, khususnya tentang Dharma, supaya kita bisa praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, mengembangkan kerelaan di dalam kehidupan kita, kerelaan bersifat materi maupun kerelaan yang bukan materi, yaitu misalnya memaafkan dan yang lain-lain, memperhatikan. Dan yang kelima adalah kebijaksanaan. 5 hal ini kalau kita lakukan seperti yang diajarkan di dalam Anguttara Nikaya, salah satu bagian dari Tipitaka, maka hidup menjadi sukses